Shalom rekan-rekan pemuda yang terkasih. Pada saat ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih yang Tuhan berikan, kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur pada Engkau Tuhan atas anugerah kehidupan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan seru kami. Hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Nahum pasal yang pertama. Kita akan membacakan dari ayat yang kedua hingga ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nahum pasal 1 ayat yang kedua hingga ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengiringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap mukanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Ya rekan-rekan pemuda yang terkasih, ayat nas kita pada saat ini terambil di dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, pada saat ini kita diberikan satu tema, yaitu janganlah kamu berpaling dari Allah. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, kitab Nahum dituliskan oleh Nahum sendiri, di mana kitab ini merupakan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nahum. Kitab Nahum merupakan tulisan yang digunakan untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe, di mana kota Niniwe sendiri merupakan ibu kota Asiria. Nubuat yang tegas dari Allah melewati penglihatan Nahum, sebagai melawan dan menghukum Niniwe untuk memastikan kedaulatan Allah. Niniwe akan mengalami sebuah keganasan murka Allah. Mengapa
Mengapa Tuhan ingin memberikan keganasan kepada kota ini? Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan. Seperti adanya penumpahan darah, ada dusta, dan ada penerkaman yang tak henti-hentinya di dalam kota ini. Sehingga Allah memberikan peringatan kepada kota ini melalui penglihatan Nahum. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, Nahum memulai nubuatnya dengan menjelaskan mengenai karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh Allah yang dicantumkan dalam kitab Nahum. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Nah, kata cemburu di sini adalah ungkapan kesetiaan atas perjanjian. Allah memberikan diri secara eksklusif kepada umatnya, dan Ia menginginkan umatnya juga memberikan diri secara eksklusif kepada Allah. Di sini Allah menyatakan dirinya adalah Allah yang cemburu, di mana ketika umatnya memberikan diri kepada Allah lain. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, sifat kedua atau karakter yang kedua yang dimiliki oleh Allah adalah Tuhan itu adalah Allah yang pembalas. Sebagai Allah yang cemburu, Ia akan membalaskan setiap dosa. Semua orang yang berdosa akan mendapatkan pembalasan dari Allah, yaitu yang disebut dengan penghakiman. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Allah adalah Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar. Kesabaran Allah di sini bukan karena Ia tidak berdaya terhadap dosa, akan tetapi Allah itu panjang sabar. Kecemburuan Allah memastikan terjadinya sebuah keadilan. Tetapi kesabaran Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berdosa untuk melakukan sebuah pertobatan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Akan tetapi, jika kekerasan hati masih dibawa oleh manusia dalam setiap perbuatan dosa, maka Allah juga tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada mereka yang masih mengeraskan hati dan mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah. Sebagai para pemuda, mungkin kita pernah terjatuh dalam sebuah dosa. Mungkin saja kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan di mana kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bahkan mungkin seringkali kita menyakiti orang-orang yang ada sekitar kita, menyakiti teman, menyakiti orang tua kita, atau bahkan kita juga pernah menyakiti hati Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, walaupun kita memiliki latar belakang yang tidak baik, kalian pernah terjatuh dalam dosa, kalian pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik, maka firman Tuhan pada saat ini mengajak rekan-rekan pemuda untuk menyadari setiap kesalahan dan perbuatan yang sudah rekan-rekan pemuda lakukan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih,
Janganlah hendaknya kamu berpaling dari Allah dan tetap berada dalam keberdosaan itu. Akan tetapi marilah datang kepada Allah. Marilah kita memohon pengampunan dari Allah. Sebab firman Tuhan pada saat ini sangat jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang panjang sabar. Ia akan memberikan kesempatan kepada umat-Nya yang bersedia datang dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membawa titik terang dalam kehidupan rekan-rekan pemuda sekalian. Kiranya melalui firman ini juga rekan-rekan dapat menyadari akan setiap dosa dan kesalahan yang sudah rekan-rekan perbuat. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati dan membawa teman-teman dalam hidup yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat yang teduh bagi kita semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami boleh menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa. Melalui kitab Nahum ini Tuhan, Engkau membawa kami agar kami menyadari setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami memohon ampun ya Tuhan akan setiap kesalahan kami. Kami yang sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, atau menyakiti teman-teman kami. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami rekan-rekan pemuda-pemudimu untuk datang dalam kehidupan yang benar yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa dapat kami rasakan pada saat ini dan kekal selamanya. Amin. Demikian rekan-rekan pemuda, firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat memberikan kedewasaan iman dan memberikan kesadaran kepada rekan-rekan pemuda untuk menyadari setiap kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan pemuda sekalian. Amin.